Saudara-saudara, hari ini adalah sebuah hari kemenangan bagi kita iman Kristiani, di mana kita tahu bahwa hari ini merupakan hari di mana orang-orang percaya, orang-orang beriman di seluruh belahan bumi ini sedang merayakan sebuah hari Paskah atau hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, tema pada hari ini berbicara tentang kebangkitan iman dan kemanusiaan. Kalau saudara memahami kebangkitan Kristus, tentunya harus dalam terang iman. Kita tidak bisa pakai logika, dan kita harus meyakini bahwa di ujung jalan salib yang sangat panjang ada sebuah kebangkitan. Inilah yang kita rayakan hari ini. Dan kebangkitan itulah yang menjadi sebuah harapan yang memberikan makna penderitaan. Saudara-saudara, inilah yang jadi pokok atau pesan kebangkitan di hari Paskah ini. Yesus ketika dia harus melewati atau menjalani jalan menuju salib, dia tidak enak-enak, saudara. Secara manusia, dalam bentuk inkarnasi, dalam bentuk dia mengambil rupa seperti manusia, Allah membatasi kuasa. Tidak semua kuasa diberikan kepada Yesus dalam kemanusiaannya, kecuali kasih. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, Alkitab katakan peluhnya seperti darah dia harus menetes. Dosen saya waktu saya kuliah berkata, memang orang kalau dalam tingkat stres yang sangat tinggi, dalam tekanan, bisa saja mengalami pecah pembuluh darah. Dan saudara-saudara, sebagai manusia 100%, dia dapat membayangkan bagaimana dia akan di bawah di Bukit Golgota, dan dia sudah melihat bahwa orang-orang di sana diperlakukan dengan hukuman yang ada pada waktu itu. Yesus diasuh oleh seorang tukang kayu yang namanya Yusuf. Jadi Yesus sangat familiar dengan yang namanya kayu, paku, hammer atau palu dan sebagainya. Tapi justru itulah, dengan alat-alat yang dekat dengan dia dan dia pahami betul, itulah yang menyalibkan dia, saudara. Terkadang dalam hidup kita mengalami salib bukan dengan orang-orang yang jauh. Bisa dengan sopir kita, bisa dengan istri, dengan suami atau anak-anak, atau mungkin tetangga kita atau atasan kita dan sebagainya. Bisa juga dengan teman sepelayan di gereja, orang-orang yang kita kenal persis. Tetapi bisa saja mendatangkan salib. Tetapi kita gak usah takut bicara soal salib. Salib bagi orang dunia merupakan kebodohan, tetapi bagi kita orang-orang percaya, salib merupakan sebuah kemenangan bagi kita. Karena bayangkan kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, semua pelanggaran-pelanggaran yang diwariskan oleh nenek moyang kita yang namanya Adam dan Hawa, tidak ada satu orang yang bisa memberhentikan apa yang menjadi hukuman Tuhan, kutukan Tuhan, kecuali Yesus sendiri atau Allah sendiri yang turun ke dalam dunia, dan dia memberhentikan, sehingga siapa yang percaya, Alkitab katakan, dia tidak akan binasa, tetapi dia akan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, alasan kenapa Yesus harus mengalami kegalauan, ketakutan. Tadi malam dalam khotbah pemuda saya katakan ada dua hal. Secara fisik dia tahu bahwa dia akan mengalami siksaan secara fisik, secara tubuh, secara raga. Tetapi di sisi lain yang paling dia sangat takuti adalah dia akan terpisah dengan Bapa. Saudara baca Alkitab, di atas salib Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, 3 jam lamanya terjadi kegelapan total. Itu artinya apa? Allah yang melihat dari sorga, melihat Yesus yang terpampang antara langit dan bumi, tergantung antara langit dan bumi. Dia melihat betapa beratnya, betapa besarnya beban yang dipikul oleh Yesus. Semua dosa ditimpahkan kepadanya. Sampai-sampai Allah memalingkan wajahnya dan terjadi kegelapan total selama 3 jam. Ini yang sangat ditakuti oleh Yesus bahwa
kalau terpisah dengan bapaknya. Cuma 3 jam tetapi membuat dia sampai dia harus berkeringat darah, saudara-saudara. Kita kadang-kala sudah bertahun-tahun tinggalkan Tuhan, terpisah dengan Tuhan, kita enjoy saja. Tidak ada rasa takut. Harusnya kita takuti, kita tidak takuti. Tetapi yang harusnya kita nggak usah takuti, kita malah takuti. Heran. Orang berbuat dosa dia nggak takut, tapi hidup kudus justru dia rasa berat. Nanti bisnisnya nggak maju lagi kalau sudah hidup kudus. Teman-temannya nanti tinggalin, ini pandita ini. Yang bilang orang, sudahlah, kita jangan gaul dengan dia, hati-hati nanti dia kasih air pamungkas, habislah kita. Maka mereka akan jauh-jauh dia, saudara-saudara. Jadi bagaimana gambaran Yesus akan menghadapi kematian? 2 hal yang begitu membuat dia mengalami sebuah kegalauan. Ada sebuah ketakutan yang menikam jiwanya. Tulang-tulang mendekam dalam kelam. Saudara-saudara, sangat pedih sekali rasanya. Seorang anak yang biasa dengan bapak hari-harinya bertemu, bercanda ia dengan bapaknya. Lalu bapaknya akan pergi meninggalkan anaknya. Anaknya ini akan merengek-rengek. Dia akan kejar bapaknya sampai di garasi mobil. Bahkan mobil sudah pergi, dia lari sampai ke pagar. Kalau bisa dia kejar terus bapaknya, karena dia merasa kalau terpisah dengan bapaknya betapa hatinya galau. Nah, saudara-saudara, harusnya kita anak-anak Tuhan harus punya kerinduan. Jangan jauh-jauh dengan Tuhan. Daud katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hati. Ya, kalau baca ayat Alkitab, kalau ini sebuah nyanyian, nyanyikan saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, Daud itu seorang raja, tetapi dia dikelilingi di markasnya, di istana kepresidenannya. Dia tidak berkata, aku kalau sudah dikawal oleh pas pampres, aku aman. Tidak. Dia katakan kalau dia dekat dengan Tuhan, dia bisa tenang. Dia tidak mengandalkan kekuatan dunia. Sebab Daud sangat menyadari hidup ini harus dibangun roh kita. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bukan fisiknya yang mati, tetapi hubungan dengan Allah dalam hal roh. Roh meninggalkan manusia. Makanya Daud yang dia minta apa? Jangan ambil rohmu dariku. Tetapi Sulaiman anaknya minta apa? Yang dia minta adalah hikmah. Makanya hebat bapaknya, sangat disayang Tuhan, sangat disukai Tuhan Daud ini. Daud adalah perwakilan orang-orang yang sporty. Kalau dia berdosa, dia mengaku dosa sama Tuhan. Kayak bebek, kalau jatuh di air, bebek berenang. Tapi kalau ayam jatuh di air, dia cepat keluar. Itulah ilustrasi tentang Daud. Kalau kita orang-orang percaya, kalau kita terjatuh dalam dosa, mari kita cepat keluar. Bukan kita malah berenang, makin hari makin asik, makin enak dengan dosa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada seorang yang bernama Catherine Porter. Dalam novelnya yang sangat dikenal dengan judul Pale Horse atau Pale Rider, itu di tahun 1939, dia menuliskan dengan merujuk kepada Wahyu pasal 6 ayat 8 yang melukiskan tentang munculnya kuda pucat, Pale Horse. Kuda pucat itu dalam Wahyu 6 ayat 8 dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara-saudara, apa yang ditulis oleh Catherine Porter dalam novelnya, dia mau melukiskan tentang peristiwa atau pandemi yang terjadi di tahun 1918 di Spanyol. Pada waktu itu ada sebuah pandemi namanya pandemi flu. Dan saudara-saudara, dia menggambarkan, dia mencerminkan bagaimana kegundahan dalam menghadapi ketidakpastian dan kematian akibat pandemi. Dia menulis novel itu dan sangat terkenal. Sudah buka YouTube, sudah akan lihat itu. Hampir tidak berbeda dengan sekarang ini, saudara. Kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Saya mau katakan bahwa pandemi COVID-19 adalah jalan salib kemanusiaan. Memang berat, tapi harus ditanggung. Yang setuju katakan amin, saudara. Sudah lihat pandemi COVID-19
apa yang terjadi sekarang ini. Gereja-gereja sepi. Gereja hanya pendeta yang khotbah, bangku-bangku yang ada di depan. Inilah pandemi COVID-19 yang kita lihat. Tidak ada lagi lagu-lagu merdu. Orang bilang sama saya, beda loh Pak Pendeta, ibadah begini langsung tatap muka dengan ibadah hanya live streaming sangat berbeda. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di pandemi COVID-19 ini tidak terdengar lagi khotbah-khotbah yang menggebu-gebu dari hamba Tuhan tatap muka kita bilang amin ketika kita yakini, kita imani. Dan saudara-saudara, sampai kapan situasi seperti ini? Ini sebuah pertanyaan untuk menatap nyala harap pada hari kebangkitan Tuhan. Saudara-saudara, dalam terang iman sekali lagi saya katakan, kita yakini bahwa di ujung jalan salib yang panjang ada kebangkitan. Itulah harapan bagi kita, saudara-saudara, yang memberi makna, tentunya makna penderitaan. Saudara-saudara, kalau saudara baca Matius 28, Markus 16, Lukas 24, Yohanes 20, dalam keempat Injil ini menulis tentang peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Dan tidak ada satu ayat yang mengatakan ada orang yang langsung melihat Yesus bangkit. Dalam keempat ayat ini saya selidik, dia langsung keluar dari kubur dan orang lihat dengan kasat mata, tidak. Tetapi puji Tuhan, dalam kisah Yesus yang membingkai tentang kebangkitan dengan adanya sebuah peristiwa iman di dalam kitab Yohanes 2 ayat 19 ini menolong kita, saudara-saudara. Setelah Yesus mengusir pedagang-pedagang yang berdagang di bait Allah dan yang berjudi di bait Allah, apa yang Yesus katakan? Ini ayat cukup bagus sekali. Yohanes 2 ayat 19, mari kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19 berkata, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Sebelum Yesus mati, ayat ini sudah menjadi bingkai untuk kita dapat meresapi perkataan dia, menimbulkan iman kepada kita bahwa kebangkitan itu adalah sebagai peristiwa iman. Tidak ada yang melihat Yesus kecuali sudah terangkat, lalu kemudian datanglah keterangan Alkitab, datanglah Maria Magdalena, murid-murid lain, lalu ada orang muda di situ, malaikat berdiri dan kemudian menyampaikan, dia yang kamu cari sudah tidak ada di sini. Jadi saudara-saudara, kebangkitan Yesus itu sebagai sebuah peristiwa iman. Yang setuju katakan amin. Murid-murid tidak ada yang langsung mata melotot begini, dia terangkat. Tidak, saudara. Tidak ada yang menyaksikan itu. Makanya saya katakan bahwa kebangkitan Yesus itu betul-betul adalah sebuah peristiwa iman. Dan itu menjadi nyala harapan bagi kita yang patut kita rayakan, meskipun dengan catatan yang pertama, bahwa kemenangan atau kebangkitan itu dilalui dengan penderitaan sebagai pemurnian. Dan yang kedua, kemenangan itu bersifat rohani, bukan lagi kemenangan jasmani. Makanya tema khotbah saya hari ini bicara tentang kebangkitan iman. Saudara-saudara, ketika pandemi COVID-19 ini dari tahun 2020 sampai hari ini yang belum ada kepastian, kita masih semua pakai masker, kita harus cuci tangan, jaga jarak, harus divaksin, kalau mau naik pesawat harus di swab dan sebagainya. Saudara-saudara, apakah dalam keadaan seperti ini lalu iman kita seperti mati suri? Harusnya tidak boleh, saudara. Dulu waktu gereja belum ada pandemi, kalau jemaat gak ke gereja, kita mesti datang dan berkata, Pak, marilah ke gereja. Bu, mari ke gereja. Ya, J. Tapi juga belum muncul. Nah, dengan ada pandemi, mereka bilang, pas, pendeta gak usah datang, memang gak boleh ke gereja. Jadi saudara-saudara klop. Apalagi yang pelit, yang gak suka kasih persembahan, dia bilang, pas, saya punya persembahan tersimpan rapi ini. Karena mau persembahan bagaimana? Kalau saudara punya iman, mentransfer. Kalau saudara nggak punya iman, saudara bilang, Pak, sekali nggak ke gereja, nggak kasih persembahan lah. Saudara, tadi dengan Ibu Gembala, saya pulang jam hampir kurang lebih jam 3. Kami pulang dari bandara mengantar seorang teman. Dan kami pulang, kami bicara, luar biasa Tuhan pelihara saya dengan istri dan anak-anak. Dalam kondisi pandemi COVID-19, jemaat tidak ada yang tidak memberi perpuluhan. Mereka bawa dan kami terpelihara sampai hari ini, saudara-saudara. Kami tidak punya usaha bisnis, kami hanya harap Tuhan dan Tuhan pelihara. Itulah yang disebut dengan iman. Ada sebuah lembaga di Amerika Serikat, mereka menyodorkan sebuah bukti. Lembaga itu bernama Pew Research Center yang ada di Amerika Serikat.
Dalam riset mereka dipublikasikan di bulan Oktober tahun 2020, kalau saudara ikuti, dikatakan bahwa setidaknya ada 28% pemeluk agama di Amerika Serikat, mereka merasakannya imannya diperkuat, imannya ketika masa pandemi mereka bertumbuh. Iman itu dia akan bertumbuh dalam ajaran Yesus. Artinya begini, dengan adanya pandemi COVID-19, maka hubungan yang makin personal dengan Tuhan itu harusnya lebih terjalin, saudara. Harusnya Anda tidak ke gereja, Anda di rumah saja bangun hubungan dengan Tuhan semakin personal. Tutup kamar lalu berdoa. Saya tadi malam lagi doa, kebetulan lagi doa jam 3 saya berdoa. Tiba-tiba Ibu Gembala dia harus memutar badan, dia tendang tangan saya. Dianya yang kaget, sudah dipikir ada penampakan di bawah kakinya. Darah Yesus, dia berteriak. Padahal saya lagi berlutut di tempat tidur dan saya lagi berdoa di jam 3, saudara-saudara. Dia kaget, dia pikir ada penampakan di bawah kakinya. Biasanya saya doa sebelah kiri di jalur saya. Kali ini saya habis, maaf kata saya habis ke toilet, saya balik, saya tunduk, saya sujud menyembah Tuhan. Saya katakan, Tuhan, besok hari Paskah, taruh firman di hati hamba untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan, sehingga jemaat mengalami kebangkitan. Jadi kita merayakan hari kebangkitan Yesus ini harus ada korelasinya. Jangan terus menerus hari kebangkitan, tetapi apa kebangkitan yang terjadi dalam kita. Saudara-saudara, dengan bertumbuh iman kita menurut ajaran Tuhan, maka kemanusiaan kita akan membiarkan Tuhan menjadi raja dalam diri kita. Ada slogan berkata, Jesus is King of King. Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Saudara, dengan kita bertumbuh iman, artinya manusia kita akan membiarkan Tuhan untuk meraja, menjadi raja di dalam diri kita. Orang Nado dulu sering bilang, my heart is my king. Hatiku adalah rajaku. Dia pendekin lagi, heart mau apa itu? Hati mau beton. Jadi saudara, gak bisa diubah. Dia udah bilang hatiku adalah rajaku. Tangkis dia, saudara-saudara, kalau dia sudah bilang begitu. Siapa mau help? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, perumpamaan Tuhan Yesus ketika dia mengetuk pintu di dalam Wahyu 3 ayat 20, tampilkan Wahyu 3 ayat 20, saudara lihat. Alkitab berkata, dia mengetuk pintu. Untuk apa? Agar Yesus bisa masuk bersama-sama dengan kita. Nah, Wahyu 3 ayat 20 ini merangkum, saudara-saudara, sebuah iman Kristiani. Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat, behold, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Saudara bayangkan kalau Tuhan Yesus mengetuk pintu, karena pintu begitu tebal. Biar saudara punya telinga awas, karena pintu tebal, saudara tidak akan connect dengan yang mengetuk pintu. Makanya saudara-saudara, Yesus mau makan bersama dengan kita. Artinya saudara-saudara, dia mau makan bersama dengan kita. Itu bicara tentang Paskah abadi. Saudara, satu waktu kita akan sehidangan dengan Tuhan. Sekarang kita masih di dunia, masih sedang menjalankan tugas-tugas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, sekali lagi saya mau katakan bahwa Wahyu pasal yang ketiga 20 ini merangkum isi iman Kristiani, di mana Tuhan mau masuk makan bersama dengan kita. Tetapi bagaimana supaya kita bisa mendengar ketukan Tuhan yang datang? Kita perlu berkonsentrasi, saudara-saudara. Kita harus menipiskan daun pintu itu. Itulah yang disebut dengan pemurnian. Itulah yang disebut dengan jalan salib kehidupan. Kalau masih ada sekat antara Allah dengan Anda dan saya, Anda tidak akan peka mendengar suara Tuhan. Anda tidak akan mendengar. Kalau Anda nggak konsentrasi, ini akhir zaman, saudara. Tadi kita sudah lihat bagaimana gambaran novel itu berkata kuda pucat dengan penunggang kuda di tangannya, dengan dia datang dengan balas sampar dan sebagainya. Ini pandemi ini salah satu kuda itu sedang ngamuk, saudara. Dan seluruh dunia mengalami hal itu dalam kitab Wahyu tadi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Wahyu pasal 3 ayat 19 mengatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara-saudara, ini firman Tuhan. Dengan kosongnya tempat-tempat ibadah di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, ini bicara tentang pemurnian dari Tuhan. Tuhan sedang memurnikan iman kita. Dan sejatinya saudara-saudara, bahwa iman kita bukan bertumbuh di balik bilik yang sunyi, meriahnya perayaan Paskah, tetapi
Saudara-saudara, iman kita itu bertumbuh di hati kita. Bukan dengan euforia kita merayakan sebuah perayaan Paskah yang wow, anggaran besar dan sebagainya. Saya katakan sejatinya saudara-saudara bahwa iman itu bertumbuh di hati dan di bilik hati yang sangat sunyi. Dengan adanya pandemi ini saudara, Tuhan sedang memurnikan. Rumah Tuhan tidak hanya di gereja saja, yang setuju katakan amin. Tetapi rumah Tuhan itu juga ada di kedalaman lubuk hati kita yang paling dalam. Harusnya kita melihat saudara-saudara, dengan adanya pandemi ini, kita melihat bahwa Tuhan itu semakin tampak. Dia adalah Allah yang sangat bijaksana. Dia Allah bukan saja memeluk kita, Dia Allah bukan saja menghibur kita, tetapi juga Dia melindungi dan mengampuni kita. Anak kalau bandel saudara, di ujung cambuk itu ada emas. Kita bukan gak boleh pukul anak, justru gak boleh pukul pakai tangan saudara, pakai media. Dan cambuk itu paling di betis, bukan di badannya. Untuk apa? Untuk menghajar dia, untuk mengingatkan dia, sehingga dia mengerti apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan menegur dan menghajar kita, itu yang disebut dengan pemurnian iman. Ini menuju kepada sebuah harapan kebangkitan. Bayangkan kalau gak pernah ditegur, didiemin saudara. Orang tua harusnya sudah diamin begitu saudara. Orang tua udah masa bodoh, udah gak mau tahu tentang kita. Dan kalau Tuhan sudah berdiam diri, sudah tidak tegur kita saudara, itu namanya orang Manado biasanya gak mau tahu dengan Anda. Ada seorang tukang pelakat, dia pelakat pengumuman gitu, announcement, pakai naskah. Itu sudah dikasih dari lurah, dia baca. Maksudnya babi-babi itu harus diikat, jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan mengganggu masyarakat. Nanti bupati mau lewat, gubernur mau lewat, nanti kalau dia nyebrang jalan bikin malu itu kampung. Maka saudara, dia umumkan bermalam-malam, dia ulang-ulang. Tapi masyarakat tetap tidak melepas babi itu, tidak mengikat. Satu waktu dia rubah naskah menurut suka-suka dia. Dia bilang begini dalam bahasa Manado, apa yang kamu saya tahu, Ngoni saya tahu. Mar kalau Ngoni tidak mau tahu lagi deh Ngoni. Besok saudara-saudara, dia tangkap itu babi-babi dengan wibawanya, dia kurung. Dan masyarakat harus tebus. Karena dia punya bahasa singkat, simple. Apa yang kita mesti tahu, Ngoni tahu. Maka kalau Nina mau tahu lagi dari Ngoni. Dia tangkap babinya, dia kurung. Masyarakat datang ngemis-ngemis minta, aduh, tolong babi kecil, tebus. Saudara, makanya saudara-saudara, kalau Tuhan hajar, Tuhan tegur kita, itu karena cintanya Tuhan. Itu karena Tuhan sayang sama kita, saudara. Kalau kita dari kampung datang ke kota Jakarta, lalu nenek bilang, nah hati-hati, Jakarta itu banyak orang yang tidak bisa dipercaya omongannya. Kamu punya saku celana itu diperniati nak, supaya nggak ada pencopet ambil. Apa kita bilang, iya nek? Sekalipun mungkin kita tidak lakukan, tapi kita bilang, iya nek. Begitu dia datang di Jakarta, dia naik bus. Nenek bilang, hati-hati orang Jakarta nggak boleh pegang omongan mereka. Dia turun terminal, lalu konektor bilang begini, sudah habis sudah sampai di terminal, dia bilang turun kaki kiri duluan. Saudara, waktu mau turun, dia bilang, nenek bilang jangan percaya omongan orang Jakarta. Dia nggak turun kaki kiri dulu, dia turun kaki kanan, saudara. Saudara bayangkan begitu dia turun kaki kanan, karena ini gravitasi bumi, dia harus menahan kaki kiri, nggak bisa karena di kanan duluan. Kalau dia kiri duluan, kaki kanan bisa jadi cadangan. Jadi dia terguling-guling dan dia kepesot, dia punya kaki, lalu dia bilang, apa memang ini orang Jakarta? Nggak bisa dipegang omongannya. Kita turun kaki kanan aja tak cukur-cukur begini, apalagi kita turun dengan kaki kiri, habis kita. Nah saudara-saudara, ini sekedar sebuah guyonan, tetapi saya mau katakan bahwa perkataan Allah yang tidak pernah salah. Perkataan nenek bisa saja salah. Ada lagi saudara, orang Manado pertama datang di Jakarta, zaman itu masih beca-beca saudara. Orang Manado bilang, hati-hati karena kalau naik beca, karena mengada kamu kan dia bisa ambil kan dari belakang. Jadi begitu dia naik beca, dia hadap-hadapan dengan tukang beca begini. Terus abang beca bilang, mas hadapnya ke depan. Nggak ada kira tanah tong, ada pesiasan. Kalau tak tengok kamu kan ambil kita dari belakang. Sudah abang beca bingung, ini bahasa apa? Ini bahasa bulan, bahasa apa? Yang penting orang Manado sambil jalan dia pegang terus hadap-hadapan dengan tukang beca karena dia berjaga-jaga. Saudara, itulah perkataan Tuhan saja yang tidak pernah salah. Perkataan Tuhan itu absolut. Perkataan Tuhan itu saudara-saudara tidak bisa diganggu-gugat. Sebuah kebenaran yang hakiki. Makanya saudara-saudara, ketika Tuhan mau memurnikan kita, ini menuju kepada sebuah pengharapan kebangkitan. Peristiwa kebangkitan menawarkan kepada kita saudara-saudara bukan bait Allah yang dari batu, tetapi peristiwa kebangkitan iman saudara-saudara bicara tentang bait Allah yang rohani. Kita tidak
mengharapkan bait Allah yang terdiri dari batu-batu yang megah, gereja yang luar biasa. Saudara-saudara, setelah kita dimurnikan oleh pandemi, harusnya selayaknya hubungan kita dengan Tuhan secara personal dengan Tuhan itu tidak lagi ditumpangi dengan motivasi-motivasi yang salah. Ada orang ikut Tuhan, harapan kepada kebangkitan Yesus supaya apa? Supaya saya jadi kaya. Itu adalah motivasi yang keliru. Ada orang yang mau bertumbuh iman, mengharapkan kebangkitan Yesus dengan bertumbuh kepada supaya saya bisa menjadi orang yang berkuasa. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jadi kalau kita mengharapkan kebangkitan Kristus supaya saya bisa menjadi orang yang menjadi kebanggaan, itu keliru, saudara-saudara. Apalagi dengan kedok keserakahan. Banyak orang Kristen masuk penjara karena dia mau serakah. Jangan kita cari kebanggaan dunia, saudara. Jangan kita cari kesenangan dunia. Apa yang kita harapkan dalam kebangkitan Yesus? Tadi kita bicara tentang kebangkitan iman. Pandemi bukan hukuman Tuhan, yang setuju katakan amin. Pandemi COVID-19 hari-hari ini merupakan sebuah jalan pemurnian. Tuhan mau murnikan. Saudara-saudara, pandemi tidak hanya mengasah iman, tetapi juga memurnikan kemanusiaan. Itulah pendapat-pendapat banyak orang, bahwa dengan melihat pandemi seperti yang dilaporkan oleh sebuah lembaga, dia memotret pandemi yang terjadi di Amerika. Sebuah Pew Research Center mengatakan bahwa semakin banyak orang bersyukur dengan adanya pandemi. Saudara-saudara, dengan adanya pandemi, mari kita belajar untuk melihat bahwa manusia harus belajar untuk berbagi. Karena kita sadar bahwa kita ini tidak bisa hidup sendiri. Ada lagu rohani berkata, "Ku tak dapat jalan sendiri, mankind is one." Kalau saudara-saudara berjalan sendiri, Tuhan tidak berkata jika satu orang berkumpul dalam nama Yesus. Tidak, dia berkata apa? Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kita enggak jadi seorang petapa supaya dekat dengan Tuhan menyendiri dan tidak mau terkontaminasi dengan orang lain. Justru kita harus ada dengan orang lain untuk mengasah kesombongan kita, untuk mengikis yang saya katakan tadi, pintu yang tebal itu, mengikis pelitnya kita, saudara, mengikis egoisnya kita. Itulah 2 atau 3 orang. Kadang suami Tuhan pakai untuk mengikis kita, kadang istri Tuhan pakai untuk mengikis kita, kadang anak-anak Tuhan pakai untuk mengikis kita. Tapi sebaliknya juga, kadang orang tua Tuhan pakai untuk mengikis kita anak-anak, supaya kita betul-betul bertumbuh dalam iman yang benar. Kita nggak bisa sendiri, saudara. Kita harus sadar dengan adanya pandemi COVID-19 ini, biar kita belajar dan menyadari bahwa benar-benar kita tidak bisa hidup sendiri. Dengan pandemi ini, mari kita belajar untuk mengikis, untuk gosok kuat-kuat supaya bersih. Karena keserakahan kita itu akan merusak bumi ini, saudara. Coba saudara lihat orang yang serakah, binatang yang dilindungi, mereka ambil, mereka perdagangkan. Padahal itu binatang sudah langka, nggak boleh punah, harus dilestarikan. Tapi karena keserakahan manusia, mereka mengambilnya dan mereka bisniskan. Saudara-saudara, perayaan kebangkitan Tuhan memberi makna lebih dalam. Yesus yang bangkit, saudara-saudara, secara rohani mengingatkan bahwa manusia akan hidup sejati. Sebagaimana dia katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, I am the way and the truth. Akulah jalan dan hidup, and the life and the truth dan hidup. No one come to the Father but by me. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Artinya Yesus memberikan sebuah pedoman dan menjadi teladan bagaimana saudara-saudara meniti hidup ini. Bagaimana kita harus menjalankan hidup kita. Tumpuan kehidupan kita, saudara-saudara, adalah sukma atau roh. Bukan saja jiwa atau raga atau tubuh. Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa sukma atau roh itu adalah tumpuan kebahagiaan. Sementara raga atau tubuh ini hanya tumpuan kesenangan. Harus mampu dibedakan. Roh kita ini, saudara-saudara, harus dipelihara. Kita bilang jangan sampai pada waktu dia datang kembali, dia dapati di bumi ini tidak ada iman, apalagi kita bercacat. Maka tubuh, jiwa dan roh tidak boleh cacat, saudara-saudara. Saya tidak berkata tubuh dan jiwa itu tidak penting. Coba saudara baca Yohanes 21 ayat yang kelima. Waktu Yesus bangkit, lalu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak,
Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, "Tidak ada." Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini secara tidak langsung dikatakan Tuhan Yesus bahwa memelihara raga, memelihara tubuh itu perlu, tetapi asal pada proporsinya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, cakrawala rohani itu, saudara, bukan hanya memberi makna hal-hal surgawi, melainkan juga mengingatkan manusia agar tidak terkungkung kepada kenikmatan dunia ini. Karena itu, saudara-saudara, kemanusiaan itu harus bangkit. Kita harus bangkit bersama Yesus. Bangkit bersama dengan Yesus bicara tentang kebangkitan rohani, saudara-saudara. Kebangkitan rohani itu yang akan memeluk roh dalam seluruh gerak dan kehidupan kita. Kalau roh kita, saudara-saudara, dipimpin oleh roh Allah, kita berkata anak-anak Allah dipimpin oleh roh Allah. Kalau Anda punya roh Allah, Anda tidak hanya bertumpu kepada jiwa dan raga, tetapi Anda akan lebih mengutamakan bahwa roh itu bicara tentang hubungan rohani dengan Tuhan. Ini harus bangkit dari kita, saudara. Orang yang memeluk roh, yang dekat dengan roh Tuhan, dia akan melihat kehadiran Tuhan itu dalam sesamanya. Ada orang, kalau lihat orang susah dia senang, tapi kalau dia lihat orang senang dia susah. Saudara-saudara, harusnya ketika saudara punya abang diberkati Tuhan, Anda harus bersyukur. Amin. Jangan Anda ceritain apa itu abang itu korupsi dia. Bisnisnya aku tidak tahu sampai hari paling narkoba itu. Abang sendiri digosipin, saudara. Harusnya saudara topang lagi ya. Anda kalau punya roh, Anda tidak akan jadi seperti itu. Hanya orang yang bertumpu kepada jiwa dan raga saja dan tubuh saja yang selalu berpikiran hal-hal yang duniawi. Makanya kita harus bangkit, saudara. Manusia kita harus bangkit. Kalau lihat ada orang susah, jangan saudara senang. Kalau ada orang susah, mestinya saudara ikut susah. Amin. Anda pun bukan pendeta, Anda bisa melakukan itu. Karena kepada kita Tuhan bilang, kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Exousia dalam bahasa Yunani. Artinya apa? Kamu akan bisa mengusir kelemahan, kamu bisa mengusir setan, kamu bisa mengusir penyakit. Jadi saudara-saudara, kita harus melakukan itu. Karena itu saudara-saudara, saya mau katakan bahwa manusia yang mementingkan roh, memeluk roh itu erat-erat, dia akan memiliki sifat rohani. Yang Tuhan ingin melihat bagaimana kebangkitan iman dari hati yang paling dalam. Orang yang punya roh, dia selalu bersyukur di dalam hati. Saudara yang diberkati Tuhan, orang yang ada roh di dalamnya, yang membangun roh, mau bangkitkan rohaninya, dia akan peduli dengan orang lain. Dia mau berbagi dengan orang lain. Yang harus kita bangun sekarang adalah rohani kita. Yang harus bangkit adalah rohani kita. Ketidakpedulian dengan orang lain, mari kita bangkit hari-hari ini, saudara. Mari kita lihat orang-orang yang tidak seiman dengan kita, dia saudara kita. Sebagai manusia rohani, itu harus mengutamakan roh. Dan orang yang punya roh yang kelak akan siap menantikan kedatangan atau menyambut kedatangan kuda putih dengan penunggangnya dalam Wahyu pasal 6 ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar. Ini sampar, ini pandemi COVID-19. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi itu yang saya baca tadi. Wahyu pasal yang ke-19 ayat 11 sampai 16, kuda putih datang akan menghakimi saudara-saudara. Dan kalau kita tidak siap, sekarang ini masa penampian. Sekarang ini saudara-saudara adalah masa di mana kuda itu sedang bergerak. Dia berkuasa untuk mencabut nyawa. Kalau saudara ada di sini, Paulus bilang, kalau aku hidup untuk berbuah. Kalau aku mati, untung tempat kita di Firdaus. Jadi jangan takut dengan kematian, saudara. Amin. Kan Tuhan bilang ketika mati, dia bilang it is finished. Sudah selesai. Kalau rumah saudara sudah selesai di sorga, saudara cepat dipanggil Tuhan. Makanya setiap perbuatan baik saudara yang sudah lakukan, anggap saja saudara sedang mengirim material ke sorga. Begitu rumah selesai, saudara dipanggil. Semua kita akan ke sana. Dan siapa yang siap untuk berhadapan dengan kuda putih ini? Dan sekaligus kuda yang pucat ini, hanya orang yang terpelihara rohnya. Orang Israel pada waktu keluar dari Mesir, Tuhan bilang, gosok darah di ambang dan jenang pintu. Setiap rumah yang ada darah dan di ambang dan jenang pintu itu, saudara-saudara, malaikat maut akan lewat. Karena apa? Karena ada lambang darah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus. Malaikat itu tahu dia mau datang kepada siapa. Kalau Anda masih hidup sekarang ini, Tuhan punya rencana buat Anda. Saudara-saudara, mari kita melakukan sesuatu sebagai manusia rohani dalam semangat kebangkitan Tuhan. Saya katakan tadi, Yesus bangkit, tidak ada satu orang yang melihat langsung dia bangkit.
Makanya kita harus pandang dengan kacamata iman. Bangkitkan iman saudara, bahwa kebangkitan Yesus itu saudara memberikan pengharapan. Because He live, I can face tomorrow. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kalau engkau bangkitkan rohanimu, imanmu engkau bangkitkan, engkau lihat Tuhan akan bekerja dengan cara Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita belum berubah sampai hari ini, Dia tetap sama, kata kitab Ibrani. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya kuasanya tetap sama, kasihnya tetap sama, pedulinya Tuhan kita tidak tetap sama, saudara. Ini tidak berubah. Kasih setia Tuhan tidak berubah. Keajaiban mujizat tidak pernah berubah. Saudara, mari kita datang di salib Yesus, salib yang ada pengharapan. Di balik salib ada mahkota. Sehabis hujan ada pelangi. Saudara-saudara, ada keindahan. Tadi saya katakan jiwa dan raga itu hanya kepada kesenangan, tetapi roh itu lebih kepada kebahagiaan. Mazmur berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Saudara-saudara, orang yang tidak dengar dan melakukan firman, dia tidak akan bahagia. Di dunia kita bahagia, tetapi di akhirat juga kita bahagia. Saya sudah melihat banyak orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, yang tidak ada dusta antara dia dengan Tuhan. Ya, dia katakan ya, tidak, dia katakan tidak. Kita tidak boleh berbisnis dengan cara orang dunia yang penuh dengan tipu daya. Nah, kita saudara yang sudah dipulihkan roh kita, mari kita impartasikan roh yang ada pada kita, sehingga mereka mengalami kebangkitan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita. Pesan Paskah pada hari ini, saudara-saudara, biar kita bangkitkan iman kita. Sebagaimana Yesus sudah bangkit, kemanusiaan kita, mari kita bangkitkan supaya kita peduli dengan manusia yang lain. Bahwa adanya pandemi ini merupakan salah satu cara Tuhan untuk memurnikan iman kita. Biar kita berharap Tuhan, saudara-saudara, bersandar kepada Tuhan saja. Tuhan tidak pernah salah. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah salah.